perjalanan luar biasa seorang tokoh yang namanya telah terpatri dalam sejarah politik modern, Vladimir Vladimirovich Putin. Kisahnya bukan sekadar catatan seorang presiden, melainkan potret panjang tentang bagaimana seorang anak laki-laki kurus dari keluarga sederhana mampu menapaki jalan terjal hingga menjadi pemimpin sebuah negara adidaya. Di balik setiap langkahnya, tersimpan pelajaran tentang ketekunan, ambisi, dan keteguhan hati. Sebuah kisah yang bisa menginspirasi, sekaligus mengundang perenungan. Putin lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1952 di Leningrad, kota yang kini kita kenal sebagai Saint Petersburg, Rusia. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 kakak lelakinya telah meninggal dunia sebelum ia lahir, sehingga ia tumbuh sebagai anak tunggal dari pasangan Maria Ivanovna Putina dan Vladimir Spiridonovich Putin. Keluarga mereka tinggal di sebuah komunalka, apartemen tua yang dihuni oleh beberapa keluarga sekaligus. Privasi nyaris tidak ada, dapur, kamar mandi dan toilet digunakan bergantian, antrean menjadi rutinitas harian, dan aroma masakan dari berbagai keluarga bercampur memenuhi udara. Latar belakang ini dibentuk oleh situasi pasca Perang Dunia II yang penuh kesulitan. Leningrad, yang pernah menjadi medan pengepungan brutal, masih berjuang bangkit dari kehancuran. Ayah Putin terluka parah dalam perang, sementara sang ibu bekerja keras menjaga kehidupan keluarga. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka menanamkan nilai-nilai mendasar kepada anaknya: kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Putin kecil bukanlah anak yang besar atau kuat. Ia kerap menjadi sasaran bully. Namun, alih-alih terpuruk, ia memutuskan untuk mengubah dirinya. Pada usia 12 tahun, ia mulai berlatih judo dan sambo, seni bela diri Rusia. Latihan keras setiap hari, bukan sekadar untuk meraih kemenangan di arena, tetapi untuk membangun rasa percaya diri dan mengasah pengendalian diri. Dedikasinya membuahkan hasil. Ia meraih sabuk hitam, dan terus mencintai judo hingga kini, meyakini bahwa olahraga ini melatih ketenangan pikiran dalam situasi paling sulit sekalipun. Sementara teman-temannya bercita-cita menjadi dokter atau insinyur, Putin punya mimpi lain, menjadi agen KGB. Ketertarikannya pada kisah-kisah intelijen membuatnya paham bahwa untuk bergabung dengan KGB, ia harus cerdas, disiplin, dan berpendidikan tinggi. Ia memperbaiki prestasi akademiknya, mempelajari bahasa Jerman, dan akhirnya diterima di Universitas Negeri Leningrad, jurusan hukum, jalur yang sering digunakan KGB untuk merekrut calon agen. Lulus pada 1975, Putin resmi bergabung dengan KGB. Bagi anak dari keluarga sederhana, ini adalah lompatan luar biasa. Tugas besarnya dimulai di Jerman Timur pada masa Perang Dingin, saat dunia terbelah menjadi blok Barat dan Timur. Di sana, ia mengasah keterampilan bahasa, mengumpulkan informasi, dan belajar mengelola situasi sulit. Kemampuan yang kelak sangat berguna dalam karier politiknya. Tahun 1989, tembok Berlin runtuh. Uni Soviet mulai goyah. Putin kembali ke Leningrad pada 1990, meninggalkan KGB setahun kemudian. Karier barunya dimulai sebagai asisten di Universitas Negeri Leningrad, hingga akhirnya ia direkrut oleh Anatoly Sobchak, wali kota Saint Petersburg. Loyalitas dan ketekunan membuatnya dipercaya mengurus berbagai proyek penting. Namun, politik tidak selalu ramah. Saat Sobchak kalah pada pemilihan 1996, Putin kehilangan pekerjaannya. Bukannya menyerah, ia pindah ke Moskow dan bekerja di pemerintahan pusat. Kemampuannya menyelesaikan masalah menarik perhatian Presiden Boris Yeltsin, yang kemudian menunjuknya sebagai Perdana Menteri pada 1999. Rusia kala itu berada di titik rendah. Ekonomi kacau, korupsi merajalela, rakyat kehilangan harapan. Putin memperkenalkan kebijakan ketat untuk menertibkan pemerintahan dan memberantas korupsi. Popularitasnya meningkat,
dan ketika Yeltsin mengundurkan diri pada tanggal 31 Desember tahun 1999, ia menunjuk Putin sebagai penggantinya. Pada Maret tahun 2000, Putin terpilih secara resmi sebagai Presiden Rusia. Ia memulai era baru dengan fokus pada kebangkitan ekonomi, penguatan militer, dan pemulihan wibawa negara di mata dunia. Minyak dan gas menjadi tulang punggung ekonomi, sementara investasi besar-besaran dilakukan untuk memodernisasi angkatan bersenjata. Putin membangun citra sebagai pemimpin tegas. Ia menindak tegas separatisme di Chechnya, mengendalikan media besar, dan mengurangi pengaruh segelintir orang. Di panggung internasional, ia memadukan kerjasama dengan negara seperti Tiongkok dan India, sambil berani menantang kekuatan Barat. Langkah paling kontroversial datang pada 2014 ketika Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina. Dunia bereaksi dengan sanksi keras, namun di dalam negeri, banyak warga melihatnya sebagai simbol keberanian mempertahankan kepentingan nasional. Putin juga lihai membangun kedekatan dengan rakyat melalui acara tahunan Direct Line with Putin, di mana warga dapat bertanya langsung kepadanya. Momen ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemimpin di Menara Gading, tetapi juga pendengar aspirasi rakyat. Putin memahami bahwa perang di abad ke-21 tidak hanya terjadi di medan tempur. Rusia berinvestasi besar-besaran di teknologi siber, menciptakan kekuatan di dunia maya yang disegani dan ditakuti di tingkat dunia. Ia juga membangun aliansi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada Barat, misalnya lewat proyek energi bersama Tiongkok. Selain itu, ia menumbuhkan kembali kebanggaan nasional Rusia. Parade militer, museum sejarah, dan undang-undang pelindung bahasa Rusia menjadi bagian dari upaya membangkitkan rasa hormat terhadap sejarah dan identitas nasional. Putin menikah dengan Lyudmila Shkrebneva pada 1983 dan memiliki dua putri, Maria dan Katerina. Ia menjaga privasi keluarganya dengan ketat. Pada 2013, mereka bercerai, dan sejak itu kehidupan pribadinya menjadi bahan spekulasi yang tak pernah ia konfirmasi. Setelah lebih dari 2 dekade memimpin, jejak Putin menjadi kompleks. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang menyelamatkan Rusia dari keterpurukan dan mengembalikan kejayaan negara. Bagi yang lain, ia adalah pemimpin otoriter yang membatasi kebebasan demi stabilitas. Namun, tak bisa dipungkiri, perjalanan dari lorong sempit di Leningrad hingga kursi kepresidenan Rusia adalah kisah tentang keberanian mengambil jalan yang berbeda, mengendalikan nasib, dan mempertahankan visi meski penuh kesulitan. Sejarah seringkali menilai pemimpin bukan hanya dari keberhasilan mereka, tetapi juga dari cara mereka mencapai tujuan. Vladimir Putin adalah contoh bahwa kekuasaan bisa dibangun dari disiplin, strategi, dan keberanian mengambil risiko, tetapi juga bahwa kekuatan selalu datang dengan harga. Pertanyaannya, apakah masa depan akan mengingat Putin sebagai pemimpin yang mengembalikan kejayaan Rusia, atau sebagai sosok yang mengubah wajah politik dunia, dengan cara yang tak selalu disetujui semua orang? Jawabannya mungkin baru akan terungkap bertahun-tahun setelah ia tak lagi berkuasa. Dan pada saat itu, dunia akan melihat apakah jejaknya adalah pijakan menuju kebangkitan, atau peringatan akan bahaya dari kekuatan yang terlalu terpusat.